Sampai yang pengen mati? Hah? Kok bisa saya pengen mati gimana dah? Allahumma sholli wa sallim Nandet aku. Sayyidina Muhammadin. Apa lah gunanya belajar ilmu santet itu? Punya ilmu santet itu nggih ngopo? Buat opo? Wong ngrugekne wong aja kok mbok ya mending tobat. Lah aku nglawan awakmu koyone aku jelas kalah, gitu. Makanya aku kan settingan sampai kalah kan. Ngopo ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panek suaranya to nek. Kebu ya suara kamu. Kok malah suaranya kayak kebu. Allah. Dan. Gak apa-apa dan latihan. Dan. Sampai kalah dan. Dajjalnya oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang pakai tangan. Baca malahnya. Wa idza batastum jabarin. Wa idza batastum jabarin. Wa idza batastum jabarin. Wa idza batastum jabarin. Wa idza batastum Allahumma sholli wa sallim. Lunduk. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli
alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wa liwalidayya amin. Dan tadi panjenengan lihat enggak yang ada di depan itu? Itu semuanya dari golongan Khadamul Muqaddas ya. Ada juga tadi yang sebelah kiri itu dari golongan bangsa jin Amar. Jadi memang kita di hutan seperti ini ya, itu banyak sekali bangsa-bangsa jin yang memang pengen sekali mengganggu kita ya. Makanya panjenengan nyusul ke alas Purwa ini tentu bukan sesuatu hal yang mudah. Kenapa panjenengan menyusul saya ke alas Purwa ini, Dan? Saya menyusul ke alas Purwa ini yang pertama ingin tahu keadaan apa untuk saat ini. Karena memang banyak sekali, Dan, ya, orang-orang yang menganggap saya itu settingan, gitu loh. Banyak sekali orang-orang yang bilang kalau semua video-video saya itu konten, Dan. Jadi banyak orang yang teriak-teriak itu loh. Banyak yang teriak-teriak terus bilang ya. Dengar suara nggak, Dan? Dengar nggak, Dan? Iya, Pak, dengar. Mungkin kalau panjenengan dengar tadi suara kayak ada suara apa namanya? Mengaum itu ya. Iya, Pak. Jadi saya ulangi lagi ya. Karena banyak sekali orang-orang yang bilang kalau semua video yang kita pertontonkan itu ya, saya dapat sesuatu ini. Alhamdulillah. Di wiritan tadi ada yang tohir ya, cincin ini. Mohon maaf, Pak, tadi waktu kita berselawat tadi, Pak, Dani merasakan seperti banyak yang mengawasi kita, Pak. Iya. Itu kalau Dani lebih peka lagi, mereka bukan hanya mengawasi, Dan, tapi mereka itu hadir di sini. Ada ribuan ya. Ada bangsa ribuan. Ini kita di hutan ya. Tuh di sana-sana. Di sana-sana. Nah itu. Nah, muter sana itu ya. Jadi yang hadir di tempat kita ini banyak ribuan ya. Ribuan dari bangsa makhluk bunian ya. Dari bangsa jin juga hadir gitu di tempat ini. Karena ketika kita membaca sholawat itu ya, bukan hanya bangsa manusia ya, semua bangsa-bangsa jin ya, bahkan bangsa Dabul Jumud, jin Amar dan sebagainya itu suka gitu loh. Makanya sekali-kali cobalah sholawatan di tempat yang wingit biar kekuasaan Allah itu tidak terbatasi dengan akal pikiran kita. Kalau Dani pengen tahu ya, kenapa Abah itu ke hutan ya, ke alas Purwo yang terkenal sangat angker, dimana
banyak orang yang takut ya masuk ke kawasan hutan belantara ini. Karena banyak sekali orang-orang yang bilang, "Woi Samsudin, kamu itu cuman bikin konten gitu. Samsudin itu cuman bikin drama gitu. Kalau berani coba ke Alas Purwo gitu. Coba kalau berani bikin sayembara datang ke Alas Purwo gitu." Makanya saya datang ke hutan ini ya sambil bikin sayembara. Dukun santet dimanapun berada ya, silahkan datang ke tempat ini, tarung dengan saya. Jadi saya tidak mengatakan nanti takutnya ada yang goreng, karena sudah mulai banyak yang menggoreng. Intinya pengen menjatuhkan saya ya, pengen adu domba ya, pengen mengadu domba saya dengan beberapa orang gitu. "Wow, Samsudin itu berarti bilang kalau Alas Purwo itu tempatnya dukun santet." Yang bilang gitu loh siapa gitu loh. Saya itu bikin sayembara ya di hutan gitu, biar dukun santet ini kalau tarung sama saya bisa leluasa gitu loh. Makanya saya bikin sayembara, saya ajak datang dimanapun tempatnya. Nah ini kebetulan saya ada di Alas Purwo gitu loh maksud saya. Karena banyak sekali dan orang-orang yang bilang ya kalau kita ini hanya konten saja ya, kita ini hanya drama saja gitu loh. Jadi itu hanya settingan gitu. Makanya saya buktikan ya, siapa yang berani bikin tantangan ya, bikin sayembara, siapa yang bisa nyantet dikasih 100 juta ya. Biar nggak dianggap settingan gitu loh dan kayak gitu loh. Jadi kalau mau membuktikan itu tinggal cari dukun santetnya ya, atau bayar dukun santet ya, atau suruh datang ya, nanti tak kasih uang dukun santetnya ya. Kalau bisa nyantet saya tapi ya, kalau nggak bisa nyantet saya jangan minta uang gitu loh, maksud saya seperti itu. Karena saya gregetan dan dengan opini ya yang dibuat oleh orang-orang yang pengen menjatuhkan budaya kita, terutama juga pengen menjatuhkan saya. Saya itu sebenarnya dijatuhkan enggak masalah lah begitu. Cuman kan permasalahannya itu nggak ada buktinya gitu loh. Kayak teriak-teriak menuduh saya melakukan penipuan, tapi suruh nunjukkan satu orang saja siapa yang saya tipu, itu nggak bisa ya. Kalau saya nipu ya sekarang saya sudah di penjara gitu loh masalahnya. Tapi hanya gara-gara opini kok bisa-bisanya gitu loh percaya, kan begitu. Makanya saya bikin gebrakan yang menurut banyak orang luar biasa, kontroversial. Saya bikin baliho besar ya di daerah Pademangan ya, Blitar ya, Jawa Timur ya. Di situ saya pampang foto saya, terus saya kasih tulisan besar. Siapa dukun santet yang bisa menyantet saya kasih 100 juta sampai 1 miliar. Woi, banyak kepanasan. Dukun-dukunnya nggak laku itu banyak kepanasan. Tenan. Ini dukun-dukunnya nggak laku itu banyak di TikTok ya, di IG, Instagram, di Facebook gitu. Wah, Samsudin itu biar mampus disantet gitu. Samsudin itu cuman cari viral gitu. Wong dianya aja nggak tahu apa-apa, tapi cuman omong doang. Nah ini loh masalahnya seperti itu. Onji bah, banyak juga bah. Mohon maaf kan Dani juga megang HP admin pondok. Dan semenjak Abah mengadakan sayembara ini kurang lebih sehari itu 10-15 bah yang mengatakan dia mau ikut sayembara. Di situ juga dia mengatakan apa Gus Samsudin itu benar-benar sakti ataupun merasa paling sakti. Dan ini jelaskan bah, ya kan dia marah-marah, tidak jelas lah, tapi dari jelaskan, nji benar mbah kalau saat ini Abah mengadakan sayembara. Kalau memang mbahnya mempunyai keilmuan santet ya silakan datang aja ke pondok. Iya, nanti saya datang ke pondok bersama teman-teman saya juga. Ada juga ini apa yang nelpon saya itu kayaknya sepasang suami istri bah. Umurnya itu kayaknya udah 50 ke atas. Dia bilang saya di sini sudah dikenal orang
dukun santet yang paling sakti. Nanti Samsudin itu bisa saya santet dari jauh. Ya saya bilang ya silakan kalau memang mbahnya bisa menyantet, daripada mbahnya menyantet jarak jauh ya kan, tidak dapat apa-apa, lebih baiknya mbahnya datang aja ke pondok. Itu sering sekali, Bah. Suami istri ya? Mantap ini. Suami istri. Ada dukun santet, guys, ya. Suami istri. Ini real, guys. Jadi itu ada buktinya, Bah. Masih saya sempat saya simpan juga. Siap. Jadi saya itu gregetan sebenarnya sama orang-orang yang menganggap saya itu settingan ya. Kemarin kita lagi ruqyah ya, Pak RT itu datang ke tempat saya. Katanya ada orang yang sedang di balai desa gitu. Jadi Pak Lurah itu telepon terus bilang kalau di balai desa itu ada dukun santet yang mau ikut sayembara kayak gitu. Akhirnya ya sudah, tak suruh jemput aja. Dianterin sama Limas, dianterin warga kemarin itu. Ini videonya belum diposting ya. Tapi ada di channel Mas Jani ada. Kayak gitu loh, guys. Itu kok katanya settingan itu loh. Sampai editor saya itu, anak-anak karyawan saya itu pada ketakutan. Waduh, nggak wedi. Saya nggak ada yang perlu ditakutkan gitu loh. Kita sudah berani mewakafkan hidup kita itu, mentasarufkan untuk di jalan Allah, harus berani gitu loh. Kayaknya kalau ada yang bilang konten ya, gitu kan ya lucu kayak gitu loh. Tapi tidak apa-apa lah, no problem, itu haknya masing-masing. Yang penting kita itu di sini kan memberikan sebuah tuntunan ya. Dan saya pun juga tidak merugikan siapapun. Saya merekam diri saya sendiri. Kemarin itu saya sempat gregetan loh. Saya keluar dari pondok ya, saya mau jalan kaki ya, saya mau jalan kaki ke pinggir sungai ya. Tiba-tiba di jalan itu ada tamu ya, ada tamu datang ke pondok. Tiba-tiba bilang, saya mau masukin YouTube gitu. Kata saya, kamu kepedean. Yang mau masukin kamu ke YouTube siapa? Yang mau ngeliat kamu loh siapa gitu loh. Orang-orang tuh nggak ada yang melihat kamu gitu. Wede gitu, dipikir ketika saya merekam diri saya sendiri itu ngerekam dia, itu kepedean. Kalau kamu nggak masuk YouTube ya nyingkir dari saya gitu loh, repot. Kemarin tuh ada kayak gitu dan tapi yang jelas setelah ada kejadian si pesulap merah itu memang opini masyarakat luar biasa, tapi nyatanya kita kan tetap jaya ya kan. Bahkan banyak orang yang datang berobat itu jangan ke sana, jangan sana. Wah, nyatanya pasien saya setiap hari rame gitu loh. Karena ya alhamdulillah ya sudah terbukti gitu loh. Sudah terbukti, setiap hari ada testimoni ya kan, di channel Pondok Nuswantoro itu kan setiap hari ada testimoni ya kesembuhan dari pasien-pasien kita kayak gitu loh. Jadi mau dikatakan settingan, mau dikatakan drama, kalau nggak ada buktinya kan semuanya itu tergantung faktanya ya kan. Faktanya alhamdulillah ya kan. Sekarang pondoknya tambah rame ya kan. Pasien banyak ya, santri banyak, dan alhamdulillah mobil banyak, rumah banyak. Itulah. Jadi nggak usah dipikirkan masalah itu. Yang jelas lakukan saja yang terbaik kayak gitu. Kayak ini ya, saya sambil di hutan ini ya sambil meriadohi sorban hitam ya. Ya mohon maaf, sorbannya ya sorban saya buat sholat ya, saya buat zikir gitu, karena ini yang 20 ada di sana lagi dijemur ya, lagi digantung-gantung sama Mas Jani gantian ya. Ini cuman ada berapa, 40 ya dan ya. Jadi memang saya ke hutan itu khusus bawa sorban hitam ini. Dan sorban hitam ini sengaja ya saya maharkan ya. Saya maharkan ya, siapa tahu bermanfaat begitu. Dengan kita asma ya, kita isi dengan hijib barki, dengan hijib Jafar Sodik ya, kita asma. Alhamdulillah ya, sambil kita juga melakukan uji coba ya kan, testimoni ya kan, gitu. Ada dukun santet, karena sesuatu hal yang diperjualbelikan ya itu harus dibuktikan dulu seperti itu. Jadi sengaja, dan wallahi demi Allah ini benar-benar saya itu biasanya mahal-mahal dan ya, karena itu sebagai bentuk
penghormatan dan menghargai sebuah benda kayak gitu, sebuah doa itu memang sengaja ya. Tapi untuk bulan ini karena supaya banyak yang merasakan manfaatnya ya, supaya juga bisa membantu sesama. Ini sorban hitam ini yang lusuh ini yang hanya seperti ini nih. Ini saya maharkan murah meriah, yang biasanya harga 7 juta ini cuman 1.500.000-an ini, ya. Iya. 1.500.000-an ini. Sorban hitam khusus untuk 7 hari ini aja ya. Dimulai dari tadi malam, ya kan, sampai hari ini. Berarti tadi malam itu tanggal 23 ya, tadi malam tanggal 23. Sekarang ini tanggal 24 ya, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Hanya sampai tanggal 29 ya. Sorbannya ini hanya sampai tanggal 29 ya. Bisa ditempatkan di toko ya, bisa ditempatkan di rumah kayak gitu. Fungsinya khusus untuk keselamatan lah. Itu sorbannya dikhususkan untuk keselamatan, baik itu toko ya, rumah ya, barang orang dan lain sebagainya. Itu insya Allah juga bisa terhindar dari kecelakaan lah kayak gitu kalau ditaruh di mobil dengan izin Allah, biidznillah, kalau Allah mengizinkan tentunya seperti itu ya kan. Hanya bagi yang mau dan yang mampu saja. Yang nggak mau, yang nggak mampu ya jangan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yes. Hanya untuk 7 hari ini aja ya. Hanya untuk 7 hari ini aja, karena hanya ada 40 PCS ya toh. Monggo yang mau silahkan ini sorban hitamnya ini ya kan. Kita sekarang mau cari dukunya dulu ya toh, karena kita di hutan ini nggak tahu, dengeran nggak suara kayak musikan kayak pasar kayak gitu, dengar nggak gitu? Coba didengarkan, diam dulu ya. Iya, Dengar kan? iya dengar. Musik tau? Tapi panjenengan kalau di hutan, kalau dengar seperti keramaian pasar itu jangan didatangi ya. Itu suaranya di sana. Itu pasarnya setan ya, pasar jin itu. Jangan didatangi ya itu ya. Pokoknya panjenengan kalau sedang di hutan, tiba-tiba kedengaran musik itu jangan didatangi ya. Jangan didatangi, nanti bahaya. Itu kan di sana. Ya kita jalan ke sana aja. Gitu. Kita habis wiridan, sholat ya. Sekarang kita cari dukunya dulu guys, gitu. Bismillah. Allahumma sholli wa sallim. Wah, bulannya bulan purnama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bismillah asma'i sifatu wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim sayyidina Muhammad. Ini di hutan banyak. Ini dan ini sebenarnya bisa buat obat kanker payudara ini dan Iya, Pak. kita nanti kita ambil ini dan ini bisa obat untuk obat kanker payudara ini. Kalau orang bilang ini apa, godong telekan apa ya? Nggih. Ya, Nggih, Pak. gitu. Orang telekan. Tapi ini bisa buat kanker payudara, ini kita ambil nanti bisa buat ramuan yang buat kita bawa pulang. Ini banyak di sini, ada 1, 2, 3. Itu juga sama ya. Kita di hutan kayak gini harus hati-hati karena musuh kita bukan cuma dukun, hewan-hewan juga banyak. Ini diambil dulu ya. Kita bawa nanti di pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya di bawahnya di tengah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampingnya juga ini. Allahumma sholli Ini juga ini dan wa sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Jadi bisa buat ini ramuan, bisa dikirim-kirim juga nanti. Sistem obat kanker ditempelkan, minum
Wa idza batastum jabarin. Wa idza batastum jabarin. Ini juga Dan, diambil Dan. Bismillah. Allah. Astagfirullahaladzim. Siapa tuh, Pak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lek jangkrik katanya. Astagfirullahaladzim. Sayyidina Muhammad ini nur jati wasiri saya. Sampai yang pengen mati? Hah? Kok bisa saya pengen mati gimana dah? Allahumma sholli wa sallim. Nandet aku. Sayyidina Muhammad ini nur jati wasiri saya. Bisa irin asma'i. Gampang muka aku. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Jadi panjenengan itu di hutan ini sengaja mau nemuin saya. Yo. Terus Arab nyantet aku. Yo. Sombong ya Ram. Bang kowe dukun abal-abal. Saya dukun abal-abal. Kalau saya dukun abal-abal kalau gitu gini aja. Wah, kesing ketipu, masyarakat kabeh ketipu. Ketipu sama saya. Ketipu sama saya. Heeh. Bisa membuktikan satu orang aja siapa yang saya tipu coba. Akeh. Ya tunjukkan dong. Kesan. Ya tunjukkan dong. Jangan cuma ngomong doang. Kalau ngomong doang kamu kayak si Setianto, ya, kayak si badut merah itu berarti kamu. Kalau cuma ngomong doang. Jadi kalau kamu bilang itu, kamu itu harus bisa membuktikan itu loh. Siapa yang saya santet kayak gitu loh. Jadi jangan cuma settingan tok lho. Astagfirullah. Terus kalau saya settingan, ya, panjenengan kan ngakunya dukun santet, bisa nyantet orang. Ya tinggal dibuktikan aja, kan simpel. Nggak perlu keluar-keluar. Atau jangan-jangan kamu nggak punya ilmu santet, atau ilmumu nggak seberapa. Tenan engko. Deloken. Nah nih kok, deloken. Bisa delok, gina, itu loh. Panjenengan itu apa lah gunanya belajar ilmu santet itu, punya ilmu santet itu nggih ngopo, buat opo? Wong ngrugekne wong aja kok, mbok ya mending tobat. Lah kowe nang pasienku ya tak tolong oh. Walah, nulung kok nyantet wong. Nulung kuwi ngeki sego, ngeki nasihat, kuwi baru nulung. Nyantet wong kok nulung lho sampean niku aneh lho. Tolong pasienku karo musuhe. Musuhe ben mati. Biar nggak dikira settingan jum mukanya itu. Mukanya kayak gak tahu mandi kok gitu lah. Ya, hitam. Astagfirullah. Wong kok manggone ngalas. Jadi ngalas sing kene iki stopo. Lah ilmu. Wis oleh ilmu nih. Ayo nyantet aku, ya toh? Tapi jarene mau nganu kok ya, lali aku. Aku kan abal-abal ya Dan toh. Nggih, Pak. Aku kan abal-abal. Loh, ada orang juga loh di sana kayaknya itu. Senter-senter kan? Lampu cahaya merah sana tadi. Iya, Pak. Tapi kan ini ya masalah ya. Lah aku nglawan awakmu kayane aku jelas kalah. Gitu. Mare aku kan settingan. Gitu. Bangmu pisan iki. Lho iki guruku iki. Ya ta? Boten. Heeh. Jadi gini loh. Lah aku kan dukun abal-abal, gitu. Settingan, gitu. Lah awakmu kan sekti. Mending nglawan guru kiai, cocok iki. Gitu. Rene. Pengen jajan rene apa? Ditantang wedan. Wedi, Pak. Wedi ya. Aduh. Kaya ini gak tau mandi. Lho apa wis nang dicekelan iki, makan wedi. Dukun lek gak tau mandi kaya ini memang ya sakti Dan. Nggih, Pak. Gitu. Kira-kira mbok lawan apa ora? Bismillah lah, Pak. Oke, siap. Bismillah. Monggo. Aja sampai kalah Dan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dinil urjati wa sirri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi. Wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Apa Dan? Pemanasan Dan. Pemanasan Dan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai kalah Dan. Ngopo iki? Sallallahu wasallam wa barik ala sayyidina Muhammadin jadi fi sayyidil asma'i wa sifati wa alihi wa sahbihi wa sallam. Panek suarane to nek. Allahumma sholli wa sallim.
Kebu kamu suara kamu. Ya, saya. Kok malah suaranya kayak kebu. Allah. Dan. Gak apa-apa dan latihan. Sombong aja. Gak apa-apa santai. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Memang kekuatannya luar biasa, Pak. Kecil. Astagfirullahaladzim. Nggih, saya tidak punya ilmu apa-apa. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik Gak apa-apa, santai dan. Terus dan. Fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurjati wa siri fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Allah. Dan. Stop. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sini dan. Coba baca selawat jadanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Sini dan. Udah sampai kalah karo dukun kepret kayak gini. Bah. Mati tak terus iki. Astagfirullahaladzim. Sombong gue. Wah, muka air atau mandi. Mandi ngono lho. Ora diketem. Bojoku yo gelem kok. Cuma gelem kepepet. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalah tuh dan. Pengen mati rene. Ojo kalah lho. Kekuatannya luar biasa, Pak. Mati terus iki. Betek-ceki aku, Pak. Heeh. Astagfirullahaladzim. Sudah sampai kalah dan. Jajal nih. Jalan oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang pakai tangan. Baca amalannya. Wa idza batastum jabarin. Wa idza batastum jabarin. Ora masalah iki nih. Asmane. Wa idza batastum jabarin. 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 Wa idza batastum Allahumma sholli wa sallim. Gelundung. Batastum jabarin. Wa idza 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 batastum jabarin. Allahu Akbar. Nah gitu. Wa idza Ayo berdiri lagi. Ayo. Batastum jabarin. Wa idza batastum jabarin. Wa idza batastum jabarin. Nesu. Dukun santet nesu. Dukun santet nesu. Wa idza nesu kayak wong wedok. Wa idza batastum jabarin. 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 Allahu Akbar. Wa idza batastum jabarin. Wa idza Allahu Akbar.
Astagfirullah. Dukunnya Melayu, dukunnya Melayu. Melayu, Bang Bayi. Jan, dukunnya Melayu, Jan. Yehu. Yehu, yehu. Iya, Bah. Yehu, yehu. Yehu, yehu, yehu. Yehu, dukunnya Melayu, Jan. Yo, dukun santet dimanapun berada, mau membuktikan sorban hitam ini, ya. Mau coba ikut sayembaranya? Ayo, coba. Mumpung saya sedang di hutan ini, ayo. Datang sini, yo, temuin saya. Yo, yang berani, monggo. Mau mencoba? Silahkan keluarkan semua ilmu santetnya. Kita cukup pakai sorban hitam saja, gitu? Gitu? Hitamkan, gitu? Belum nanti yang kedua dan ya. Gitu. Ya kan? Yo, dukun santet ya, dimanapun berada ya, ayo buktikan ilmumu. Ayo ikut sayembara ya. Yang bilang saya settingan ya, yang bilang saya drama ya, yang bilang ini cuman konten saja ya. Mungkin di tempat jenengan ada dukun santet, kasih tahu. Mungkin dia nggak tahu, kasih tahu Gus Samsudin bikin sayembara. Yang bisa nyandet dikasih 100 juta sampai 1 miliar. Bisa tanda tangan teken ya. Mau ketemuan dimanapun monggo. Sekarang saya di Alas Purwo, siap. Ayo. Atau ketemuan di mana aja. Ayo. Mumpung saya di hutan ini ya. Kita cukup pakai doa sama sorban hitam ini aja. Ya toh? Siap pokoknya. Sekaligus ya. Yang mau pesan sorban hitamnya silahkan. Ya. 7 hari ini aja. Selain 7 hari ini beda ya dah. Tenan ya. Karena memang setiap apapun yang kita mau jual itu, yang mau kita maharkan harus kita buktikan dulu ya dah. Emang biar kita itu merasakan dulu manfaatnya baru orang lain kayak gitu ya. Jangan sampai menjual sesuatu hal yang sia-sia. Tentu dengan amalannya juga harus dibaca dan semuanya biidznillah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo cepat pesan ya. Pesan 2, 3, 4, 5 ya. Cuman 7 hari ini aja. Selain 7 hari ini enggak loh ya. No way ya dah. 7 hari ini aja. Yang Dani rasakan energi berkat wasilah sorban itu sangat luar biasa, Pak. Besok ceritakan di kontenmu dong ya. Siap, Pak. Jadi testimoni gitu loh. Gitu. Memberikan manfaat untuk orang lain itu nggak apa-apa. Mau dikatakan jualan apa silahkan, nggak apa-apa. Orang jualan itu halal kok. Yang penting sama-sama ridho beridho kok. Ya kan, bisa buat bangun pondok ya toh. Bisa buat ngurusin anak-anak. Semuanya di pondok ya gratis ya toh. Untuk membantu yang nggak mampu, kan sering ada orang berobat nggak mampu, bisa kita bantu. Banyak pulang minta dongkosin banyak, nggak apa-apa. Nggak usah marah kayak gitu, santai aja ya. Jadi yang mau pesan silahkan ya. Hanya 7 hari ini aja. Selain 7 hari ini no way, enggak boleh ya. Cuma selama 7 hari mumpung saya masih di hutan ya kan, selambari nantang dukun santet yang mau datang kayak gitu kan. Sekaligus juga kita biar lebih mantap pengasmaannya di hutan ini. Kayak gitu. Ini sorban hitam ini monggo saya maharkan, murah meriah ini ya. Murah meriah. Tenan. Yuk, kita masuk lagi ke hutan yang lebih dalam ya. Biar kita bisa membinasakan dukun-dukun ya. Oh ya, yang dukun santet yang mau ikut sayembara silahkan ya. Bisa juga menghubungi nomor adminnya ya. Mau ketemuan di mana silahkan. Ada juga kemarin dukun santet yang mau ikut sayembara tapi nggak mau di YouTube-kan. Tidak masalah ya. Tidak masalah karena nggak semua juga masuk YouTube ya. Cuman kalau pas saya lagi kegiatan ya terserah saya merekam saya sendiri kan kayak gitu ya. Kita masuk lagi ke hutan. Kita tetap hati-hati dan ya. Setiap hari itu, Bang, saya dapat teleponan yang katanya dia mempunyai keilmuan santet mau ikut sayembara. Kadang yang ngamuk-ngamuk marah-marah tidak jelas, Bang. Dan saya pun juga pernah dia menyampaikan itu, saya juga diancam mau disantet sama dia, Bang. Suruh santet gak apa-apa. Ya, saya suruhkan saja. Siap aja. Saya siap, saya bilang seperti itu. Daripada menyantet dari jauh kan tidak dapat apa-apa, lebih baik datang ke pondok. Iya. Ya kan, bikin surat perjanjian nanti dapat hadiah kalau memang bisa menyantet. Saya bilang kan seperti itu, Bah.
Soalnya terkadang orang itu sering salah paham dengan apa yang kita lakukan. Ini sebagai amal ma'ruf nahi mungkar kita. Kita itu melawan kedoliman ya, kita itu melawan santet ya, karena banyak orang yang terkena santet ya. Ada yang meninggal 7 turunan, ada kiai yang meninggal terkena santet ya kan. Kalau orang yang nggak merasakan sih ya mereka kayak menyepelekan, tapi yang mengalami kan kasihan kayak gitu loh. Makanya kita ini berjuang ya, berjuang. Kalau sampean bisa membantu ya silahkan didoakan, kalau nggak bisa membantu ya cukup diam aja kayak gitu loh. Kebanyakan nggak bisa membantu tapi cuma menghujat kayak gitu loh. Yes, orang-orang yang seperti itu auzubillahi min dzalik lah. Yang terpenting ya untuk semua saudaraku dimanapun berada, selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan juga cinta kepada negara. Dan yang lebih penting lagi, jika ingin hidupmu mulia, maka muliakanlah orang tua. Jika ingin hidupmu bahagia, maka bahagiakanlah orang tua. Hidupmu tergantung bagaimana sikapmu kepada orang tuamu. Kalau ke orang tuamu baik, maka hidupmu baik. Tapi kalau ke orang tua kamu durhaka, hidupmu pasti sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kehutan lagi Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.